إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل لي لسانا صدق في الآخرين. Sadaqallahul azim. Kaum mukminin yang hati muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bisanya kita hadir di masjid ini. Kita bermohon kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah kiranya Allah berikan kita keistiqomahan. Kita bisa hadir di masjid sebelum khatib naik mimbar. Karena kaum mukminin kalau kita hadir di masjid, khatib sudah naik mimbar, maka buku catatan sudah ditutup oleh malaikat. Sesibuk apapun kita, pastikan kita sudah hadir sebelum khatib naik mimbar. Di awal khutbah, khatib mengajak diri khatib, dan kita semua mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup banyak pun harta kita, tinggi jabatan kita, kalau hari ini hari kematian kita dan kita belum bertakwa, maka gagal dan gagallah hidup kita. Itu khatib dan kita semua pastikan bahwa kita adalah orang bertakwa. Tanda orang bertakwa kaum mukminin baik hubungannya kepada Allah dan baik hubungannya sesama manusia. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakannya, apa yang dilarang oleh Allah benar-benar ditinggalkannya. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan khutbah kali ini khatib kembali ingin mengajak dari khatib dan kita semua untuk meneladani sosok Nabi Ibrahim. Karena Allah sendiri yang memuji Nabi Ibrahim bahwa pada sisi Ibrahim itu ada teladan yang baik bagimu. Dan kita melihat kaum mukminin, Ibrahim keluarga yang utuh, yang bisa ditiru semuanya. Ibrahim sebagai suami bisa ditiru, sebagai ayah bisa ditiru, istrinya bisa ditiru sebagai istri yang soleha, bisa ditiru sebagai ibu yang baik, anak-anaknya bisa ditiru. Ada orang bisa ditiru ayahnya, ibunya tidak bisa ditiru. Bisa ditiru ayah dan ibunya, anaknya tidak bisa ditiru. Sementara Ibrahim satu keluarga utuh bisa kita tiru. Maka berangkat dari itu mudah-mudahan dengan khatib mengajak kita melihat sikap Ibrahim, dan kemudian kita jadikan sikap kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan pula kita, istri kita, anak-anak kita bisa ditiru. Karena sesungguhnya misi berumah tangga itu seperti itu. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami contoh bagi orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang kami muliakan, kita bisa melihat sikap pribadi Ibrahim itu tentang sosok Allah di mata Ibrahim. Bisa kita lihat dalam surat As-Su'ara ayat 78
sampai dengan ayat 89. Khatib sudah sampaikan Jumat yang lalu di ayat 78 sampai 83, dan kita sambung hari ini 84 sampai ke bawah. Tapi sedikit Khatib review apa yang sudah Khatib sampaikan Jumat yang lalu untuk lebih menyegarkan kita. Di Allah informasikan sikap Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 78. Apa kata Ibrahim? Allazi khalaqani fahuwa yahdin, yaitu Tuhanku yang menjadikan aku dan memberikan petunjuk kepadaku. Diperhatikan kaum mukminin, rugi kalau kaum mukminin tidak memperhatikan, rugi kalau ada yang tidur. Yakinlah apa yang Khatib sampaikan ini benar-benar bermanfaat, karena yang Khatib sampaikan ini benar-benar firman Allah, benar-benar kita perlukan dalam hidup kita. Di Asy-Syu'ara ayat 78, Ibrahim mengatakan Allah yang menjadikanku dan Allah beri petunjuk kepadaku. Maka mulai sekarang jangan pernah kita ragu kalau misalnya ada di antara anak kita yang putus sekolah, tidak masalah. Tapi jangan sampai putus dia dengan Allah, karena Allah mengatakan Allah yang akan memberi petunjuk. Kemudian yang berikutnya, wallazi huwa yut'imuni wa yaskin, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Di Allah lah yang memberi makan dan minum kepadaku. Jadi jangan pernah khawatir kalau kita putus kerja, tidak masalah. Jangan putus kita dengan Allah, karena Allah mengatakan di sini melalui lisan Ibrahim bahwa Allah yang memberi makan dan minum kepada kita. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kemudian wa iza maritu fahuwa yaskin, dan apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Apa yang kita khawatirkan lagi? Kalau sakit kita berobat, yang menyatakan itu bukan obat, bukan dokter, tapi Allah. Ini kekuatan kita. Kemudian wallazi yumituni tsumma yuhyin, dan yang akan mematikanku dan menghidupkan aku kembali. Jadi kalau kita sakit, Allah yang menyehatkan. Kalaupun meninggal, Allah yang mematikan kita. Allah yang menjadikan kita, Allah yang sama yang menjadikan kita, itu yang mematikan kita. Untuk apa kita khawatir? Karena kita taat kepada Allah. Dan Allah yang mematikan kita itu Allah yang sama, Allah itu juga yang menghidupkan kita kembali. Maka tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita mukmin. Kemudian wallazi atma'u ayyafira li khati'ati yaumaddin, yang sangat aku inginkan dia mengampuniku di hari kemudian. Maka kita ingin mencontoh Ibrahim, sering-seringlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim berdoa di ayat 83, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang yang soleh. Ibrahim yang jelas-jelas dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala masih minta hikmah kepada Allah. Kita juga seperti itu, kamu mintalah hikmah kepada Allah. Tidak hanya minta ilmu, tapi minta hikmah. Kemudian kita minta kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang soleh. Ini penting kamu. Boleh kita banyak kawan, kita boleh, tapi yang sebenar-benar tema kita, pilihlah orang yang soleh kamu. Kemudian kita lanjutkan di ayat 84. Apa kata Allah di sini? Allah masukkan pernyataan Ibrahim dalam Al-Quran ini, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang kemudian. Jadi Ibrahim tidak hanya minta namanya baik ketika masih hidup, Ibrahim juga minta kepada Allah agar namanya tetap baik ketika dia sudah meninggal dunia. Maka kita juga harus seperti itu kamu berikan. Kita minta kepada Allah agar Allah jaga nama baik kita ketika kita hidup, dan juga Allah jaga nama baik kita ketika kita meninggal dunia. Tentu untuk menjaganya ketika kita hidup kaum. Maka kaum mukminin kalau memang mau menjadikan karakter Ibrahim menjadi karakter kaum mukminin semua, mulai sekarang ini kita perbaiki cara hidup kita, cara kita bermuamalah dengan siapa saja,
seberat apapun kesalahan orang itu, sebesar apapun kesalahan orang itu, mampu kita maafkan. Jangan pernah kita rusak hubungan dengan orang lain. Nanti ketika kita meninggal dunia, orang akan mengatakan itu sombong banget, angkuh banget, panciki mana, tidak mau tahu orang. Tidak, ini yang diinginkan oleh Ibrahim. Yang diinginkan ketika dia meninggal dunia, dia sebangai apa? Sebanapanya apa tu? Dermawan apa tu? Tak pernah awak cari apa tu buang-buang waktu dulu. Awak macam apa tu kalau tak Mas Haji, kalau tak mungkin sampai ke rajonya. Kau tak di rumah. Tak pernah awak cari apa tu buang-buang waktu dulu, main-main mancing-mancing domino di lantau. Tak pernah awak mencari buang waktu dulu. Kemudian Mas Haji, kau tak sampai ke rajonya, kau tak di rumahnya. Itu yang kita inginkan. Kalau kita meninggal dunia, orang itu yang disebutkan. Maka ketika orang menyebut itu dekat anak kita, senang hati anak kita. Dia apa nama meninggal dulu bala, apalah perasaan kita, senang hati anak kita. Tapi apa tu dan meninggal sudah selesai barangnya. Karena kalau dia nama kan tidak nyaman. Itu kamu periksa betul bagaimana sikap kita sesama kita. Kemudian di ayat 85 dalam surah Al-Syu'ara ini, apa kata Allah tentang sikap Ibrahim? Waj'alni miwarasatil jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Ibrahim yang luar biasa hebatnya masih minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita kaum mukminin? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh minta kepada Ya Allah, bagianlah surga itu ya Allah, surga terbaik itu bagianlah ya Allah? Pernah enggak kita minta seperti itu? Kalau pernah kita minta seperti itu, setelah kita meminta, kalau ada peluang kita untuk berdoa kepada Allah, kita tidak akan lakukan. Karena kita minta, Ya Allah masukkan aku ke dalam surga ya Allah. Misal Jumat ini, setelah Jumat, Ya Allah masukkan aku ke dalam surga ya Allah. Tapi kau dibawa di kadang ada orang kamu jogo awak, subuhnya awak 2 juta. Karena awak tadi awak minta ke Allah jam 10 ribu, tidak awak menjadi subuh kau 2 juta. Tapi kalau awak tidak meminta acur, tak acur, mungkin ada 2 juta kau ambil. Tak ada yang kira awak kau. Kemudian apa lagi kata Ibrahim? Waghfir li abi innahu kana minad dhalin. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang dolim, orang yang sesat. Lihatlah kemudian penting sekali perhatikan, tak salah Ibrahim dipuji oleh Allah. Ibrahim, ayahnya itu tidak hanya menelantarkan Ibrahim, bahkan membunuh Ibrahim. Bersekongkol dengan penguasa, menangkap Ibrahim dan membakar Ibrahim hidup-hidup. Itu yang dilakoni ayah Ibrahim kepada dia. Tapi apa sikap Ibrahim kamu begini? Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah ampuni ayahnya. Ini juga menjadi karakter kita kaum mukminin, karena tidak pernah menemukan seorang anak yang mengusir ayahnya. Ada seorang bapak ketika anaknya baru lahir, bapaknya lari, kawin lari, tinggalkan istrinya dengan anak yang baru lahir, kemudian bapaknya pergi kawin lagi. Enggak pernah dilihat dia anak. Sampai akhir 25 tahun bapak ini yang sudah beristri, yang tinggalkan istri pertamanya, stroke. Karena stroke, istri yang kedua ini tidak mau lagi menjaga dia, diantar anak ini ke rumah anak-anaknya, dan istri yang semua pergi lari. Anaknya yang melihat bapaknya nggak pernah mengurus dia, datang ke rumah dia dengan kursi roda, diusir oleh anaknya. Yang dipanggilnya tetangga, tolong keluarkan orang ini, tua bangsa dari sini. Kalau kita melihat sebagai manusia, wajar anaknya seperti itu. Bapaknya nggak pernah mengurus dia, perempuan yang menyelingkuhi bapaknya atau meninggalkan bapaknya sendiri. Tapi kalau melihat Ibrahim dan melihat perintah Allah, di mana Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, sayang atau tidak sayang orang tua kita kepada kita, yang kita tetap berbakti. Maka rasakan kalau ada di antara kamu ini yang durhaka kepada orang tuanya, tidak layak disandingkan dengan Ibrahim. Maka segera taubat kepada Allah, minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kemudian di ayat berikutnya kamu mukminin, wala tuhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan
aku pada hari mereka dibangkitkan. Ibrahim mendoakan ayahnya, dan Ibrahim memang sadar ayahnya tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi Ibrahim masih minta berdoa kepada Allah agar ketika ayahnya dibangkitkan, dia jangan dihinakan. Ini juga pelajaran penting bagi kita kaum mukminin. Maka ku anfusakum wa ahlikum nar. Pastikan dirimu dan keluargamu selamat dari api neraka. Kalau kita selamat dari api neraka, anak kita tidak, orang akan kita jadi dihinakan nanti di yaumul mahsyar. Bahkan di dunia pun kita dihinakan. Apanya ya Ustaz? Anak-anak salah saya. Apanya ya Ustaz? Anaknya sama paisi, bayi-bayi saya berusia laki-laki bercampur saja. Makanya hati-hati kita mukminin, jangan pernah lupa mendakwahi anak kita. Pastikan kalau kita terjamin sholat kita, kita pastikan pula anak keturunan kita terjamin sholatnya. Kemudian di ayat 88-nya kemudian yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu kaum mukminin, harta dan anak-anak tidak berguna. Ibrahim mengatakan ini dan Al-Quran memasukkan dalam redaksi ayat, maka itu juga berlaku untuk kita. Harta kita yang banyak itu kaum mukminin, anak-anak kita yang cerdas-cerdas juga satu tidak berguna. Yang berguna apa? Hati yang selamat. Hati yang selamat seperti apa? Seperti Ibrahim tadi. Maka rasakanlah apakah kita sudah menyerupai Ibrahim. Kalau belum, segeralah serupai kemudian, karena yang akan selamat itu orang yang hatinya seperti Ibrahim. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi warham wa anta ghairu rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن
يعذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أفضل ذكر فعلم أنه